Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicintainya, diridainya, diberkahinya, diampunkannya segala dosa dan kesalahan kita, diterimanya iman dan Islam kita, juga seluruh amal ibadah kita, dan juga semoga dimudahkan seluruh urusan kita, baik urusan di dunia ini apalagi urusan di akhirat kelak. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan lahir dan batin agar terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang sakit di antara kita atau di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan kesembuhan yang sempurna, mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, memberikan pahala yang besar, bahkan mengangkat derajatnya apabila yang sakit ini sabar, ikhlas, tetap istiqamah, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berikhtiar, berusaha untuk mengobati sakitnya, tentu dengan jalan-jalan, dengan sebab-sebab yang dibenarkan di dalam agama yang mulia ini. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, yang baik, yang luas atau yang banyak dan juga yang diberkahi, untuk kemudian kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dihuni oleh 4 golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang Allah karuniakan padanya harta yang banyak dan juga ilmu, sehingga hartanya digunakan di atas ilmu, dia belanjakan di atas ilmu, bermanfaat dunia dan akhirat. Ada juga yang Allah karuniakan ilmu tapi tidak karuniakan harta. Apabila dia memiliki harta, tentu dia belanjakan hartanya di atas ilmu. Yang ketiga, Allah kasih dia harta yang banyak tapi tidak ada ilmu, tidak dikaruniakan ilmu, ya. Sehingga hartanya dibelanjakan tidak di atas ilmu, tidak berguna bagi dirinya dunia dan akhiratnya. Dan yang lebih parah lagi, ya, tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu, maka kalau dia diberikan harta, dia akan belanjakan sebagaimana orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu.
Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agar harta rizki yang Allah karuniakan kepada kita, yang susah payah kita mencarinya, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya, kita harus gunakan supaya bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai harta yang sudah kita capai dengan cara yang baik dan halal kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rokok yang sepakat para ulama ya paling tidak makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek dari pagi sampai sore bahkan sampai lembur, hasilnya diberikan rokok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta rezeki, dua hal, dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu belanjakannya. Dan harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati kita dan dijauhkan dari kerasnya hati agar mudah menerima kebenaran dan nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang yang beriman apabila telah disampaikan dalil Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya serta kemampuan dan kemudahan untuk bisa terus mempelajari agamanya dengan baik dan benar. Memahaminya pun harus dengan baik dan benar, meyakininya dan juga mengamalkannya pun harus dengan baik dan benar. Sebagaimana orang-orang yang telah memahami agama ini, meyakininya serta mengamalkannya dengan baik dan benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka dan telah dijanjikan atas mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang terdepan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabaquna awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, yakni dari golongan muhajirin walaupun dan juga golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adalahum jannatun tajri tahtihal anhar, dan Allah telah menjanjikan atau menyediakan surga atas mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia ada yang hidup di masaku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Summal ladina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti sahabat, yakni tabi'in. Summal ladina yalunahum, dan kemudian orang-orang yang mengikuti tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik, 3 generasi terbaik yang disaksikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapa saja yang mengikuti mereka asalkan dengan baik dan benar. Asalkan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alternatif pilihan lain bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama yang mulia ini, memahami agama yang mulia ini, kecuali dengan mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah
dan jauhkan daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang begitu banyak yang tidak dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan pernah mampu kalian dapat menghitungnya. Nikmat yang paling besar yang melebihi dunia dan seisinya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat yang terbesar yang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai paman Rasulullah Abu Thalib tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam sampai matinya, yang salah akan kita bahas di sini. Ya, bahkan sampai paman Rasulullah Abu Thalib, pamannya yang memelihara dia dan seterusnya, sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam. Kewajiban kita adalah menjaganya, memeliharanya, merawatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Orang yang mati dalam keadaan beragama Islam, insyaallah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia kekal selama-lamanya. Dan orang yang mati di luar agama Islam, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, pasti dia akan masuk ke dalam neraka Allah dan dia kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir baik dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kewajiban kita adalah menjaga dan merawatnya. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musyarrifal qulub syarif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini doa dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW di dalam menjaga keimanan dan Islam kita agar tetap sampai ajal menjemput kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas disampaikannya umur kita hingga hari ini dan juga disampaikannya niat, maksud dan keinginan kita hadir di masjid yang mulia ini tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa bagi yang sudah mulai dari rumahnya dengan qiyamul lailnya, dengan sholat malamnya, ya, dengan sholat tahajudnya, ya. Da'bus sholihin min qablikum. Sholat malam, sholat tahajud itu tren, gaya hidupnya orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Kemudian juga sholat malam itu adalah ya, sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama. Afdhalus sholat ba'da faridah qiyamul lail atau sholatul lail. Sholat sunnah yang paling utama kata Rasulullah setelah sholat fardu adalah sholat malam. Menjadi kebiasaan orang soleh terdahulu, bahkan kata Rasulullah, syariful mu'min bi qiyamul lail. Mulianya seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail. Dan masih banyak lagi keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah akan salat malam. Kemudian datang ke masjid, salat tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah fajar, salat qobliyah subuh yang nilainya kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raq'ataini khafifatani khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ringan kata Rasulullah, yakni salatul fajar, salat sunnah sebelum salat subuh, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Lalu sholat subuhnya bagaimana? Tentu lebih baik daripada sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, sholat fardunya, asalkan dilakukan dengan cara berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, khususnya laki-laki, ya, khususnya laki-laki. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya yang sahih, bahwa tanda orang itu munafik malas datang ke masjid, khususnya sholat isya dan subuh. Gitu. Nah, kalau hadis ini diterapkan sekarang, ya, hadis ini diterapkan sekarang, kira-kira banyak nggak yang munafik? Banyak nggak yang munafik? Banyak. Maka di masa Rasulullah, orang-orang munafik itu tetap sholat bersama Rasulullah, karena kalau dia tidak ikut berjamaah, ketahuan dia munafik. Ketahuan dia munafik. Nauzubillah. Ya. Maka upayakan, ya, agar khususnya laki-laki datang ke masjid berjamaah. Bahkan sebagian besar ulama Ahlus Sunnah, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, khusus sholat fardu adalah wajib. Sebagian besar ulama mengatakan hukumnya adalah wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya. Kalau perempuan ya di rumah. Gitu. Makanya kalau orang laki sholatnya di rumah, lelaki soleha. Kalau laki-laki yang sholatnya di rumah mulu, lelaki soleha itu. Karena yang di rumah biasanya perempuan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan secara pribadi untuk menuntut ilmu agama. Sepakat para ulama, ilmu yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah ilmu din, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sampai suruk, ya, waktu suruk. Kemudian tadi udah ada pesan dari panitia, dari apa? Panitia sampai suruk lewat dikit katanya. Insyaallah kita sampai suruk, kemudian setelah itu di suruk itu ada sholat 2 rakaat. Ya, di suruk itu ada sholat 2 rakaat. Ya, ada juga yang mengatakan sholat sunnah duha di awal waktu. Ya, yang ganjarannya kata Rasulullah, ya, sholat sunnah suruk ganjarannya bagaikan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi catatan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Apalagi kemudian kita iringi dengan infak, dengan sedekah, karena setiap subuh, setiap hari, setiap subuh turun 2 malaikat. Yang satu mendoakan orang yang berinfak, ya, dengan ganjaran pahala yang besar dan ganti yang lebih banyak. Dan malaikat yang satu lagi mendoakan keburukan, kebinasaan, kerugian bagi orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan infaknya, ya, yang tidak mau mengeluarkan infaknya. Makanya kalau ke masjid subuh itu bawalah uang, masukkan ke dalam kotak abal atau dan sebagainya. Atau kalau belum punya uang, niatkan. Ya, jangan sampai juga niat nggak ada, saya akan berinfak hari ini. Saya nggak bawa, tapi insya Allah saya akan berinfak. Memberikan misalnya kepada yatim piatu, fakir miskin. Silakan. Ya, mudah-mudahan setiap hari kita diberikan kelonggaran, keluasan oleh Allah untuk bisa berinfak. Karena kenapa? Karena doa malaikat. Salah satu amalan yang menyebabkan kita mendapatkan doa malaikat adalah berimpak di pagi hari. Dan doa malaikat mustajab.
Malaikat adalah makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang berbahagia, kita akan membahas tentang wafatnya atau meninggalnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Thalib. Terdapat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia, yakni Ibnu Al-Musayyab an abihi. Wa fi sahihi an Ibnil Musayyab an abihi, dari Ibnu Al-Musayyab dan juga dari bapaknya. Qal, ia berkata, lamma hadarat al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala akan meninggalnya, lamma hadarat Abu Thalib, tatkala akan meninggalnya paman Rasulullah Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Akan tetapi telah berada di sisi Abu Thalib, yakni Abdullah ibnu Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Faqala lahu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatun ahaju laka biha indallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah, sebagai bukti atas kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala lahu, maka berkata Abu Jahal Abdullah ibnu Abu Umayyah dan Abu Jahal, atargubu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci terhadap agama nenek moyangmu, yakni Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulang kembali untuk mengajak pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'ada, begitupun ya Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Fakana akhiru ma qala, maka akhir dari kehidupan Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia tetap di atas agama nenek moyangnya, yakni Abdul Muthalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh kata Rasulullah, aku akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Dalam surah At-Taubah ayat 113, tidak sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya bagi para nabi, bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan juga bagi orang yang beriman, untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, sekalipun orang musyrik itu, orang kafir itu kerabat dekat. Ya. Tidak sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan berkenaan dengan meninggalnya Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, dalam surah Al-Qasas ayat 56. Jamaah yang berbahagia, dari hadis yang mulia ini
Ya, dari hadis yang mulia ini dapatlah kita ketahui bahwa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib mati dalam keadaan tetap di atas agama nenek moyangnya yakni agama Abdul Muthalib. Dia tidak mati di atas Islam karena dia tidak mampu atau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekalipun di masa hidupnya dialah yang memelihara Rasulullah sejak Rasulullah berusia 6 tahun. Setelah ditinggal bapaknya sebelum lahir, kemudian ditinggal juga ibunya umur 6 tahun, kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Dipelihara dan seterusnya, bahkan dibelanya apabila ada orang-orang yang memusuhinya. Tetapi di akhir hayatnya dia tetap dalam keadaan di atas agama lamanya, agama nenek moyangnya Abu Thalib, dan dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun yang mentalkinkan, yang mengajak, yang mendakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat hikmah yang paling besar dari meninggalnya paman Abu Thalib, paman Rasulullah yakni Abu Thalib. Terdapat hikmah yang paling besar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 56 tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta, tidak dapat menunjukkan terhadap orang yang kamu cintai, tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Dijelaskan oleh para ulama, kita ulama Ahlus Sunnah, yakni Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan menjadi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan orang itu beriman, untuk menjadikan orang itu menerima Islam kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada nabinya yang mulia, akan tetapi untuk menjadikan orang itu beriman, menerima Islam dan seterusnya adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban para nabi dan Rasulullah adalah menyampaikan, menjelaskan, mendakwahkan terhadap agama yang dibawanya. Terhadap agama yang dibawanya. Adapun orang itu kemudian menerima, kemudian beriman, kemudian menjadi muslim, itu semua adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jelas oleh para ulama kita bahwa hidayah itu terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan. Dan inilah kewajiban para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Petunjuk untuk menjelaskan, hidayatul bayan, hidayah yang menjelaskan akan agama yang dibawanya, akan risalah yang dibawanya, disampaikannya, diserunya manusia, diajaknya manusia. Ini kewajiban para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini ada hidayatul bayan. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Dan inilah yang menjadi hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu bisa menerima Islam kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya? Inilah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kami hidayah. Dua di sana, baik hidayatul bayan maupun hidayatul taufik. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana Rasulullah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, karuniakanlah kami hidayah, yakni hidayatul bayan maupun hidayatul taufik. Ya, penjelasan tentang agama yang benar ini dan juga bagaimana beriman dengan benar terhadap agama yang mulia ini. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita salah di dalam memahami agama yang mulia ini, di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuknya atau menerima agama yang mulia ini kemudian beriman kepadanya. Dan ini termasuk ayat-ayat tasliyah, kata para ulama, ayat-ayat tasliyah, ayat-ayat yang menenangkan, yang menenteramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak diturunkan ayat yang mulia ini bisa stres. Ya. Yang setiap hari dia bertemu, bergaul dan lain sebagainya, paman yang dicintai dan lain sebagainya. Akan tetapi di akhir hayatnya tidak mati dalam keadaan iman, tidak mati dalam keadaan Islam. Maka Allah turunkan bahwa bukan menjadi kewajibanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan orang itu muslim atau mukmin. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan, menjelaskan, mengajak, menyeru terhadap agama yang kau bawa. Kemudian yang selanjutnya, dari hadis yang mulia ini dapatlah kita ketahui bahwa disyariatkannya untuk mentalkinkan, menuntun, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang akan meninggal dunia. Sakaratul maut, dalam keadaan naza. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa disyariatkannya untuk menuntun, mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis lain kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan, tuntun orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Sempurna, la ilaha illallah. Karena ada pemahaman orang-orang yang memang suka nyeleweng, kepanjangan katanya. Nanti kalau kita tuntun la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha kemudian mati, katanya gimana? Dia ingin membantah ya hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah yang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Ini adalah kesesatan, ini adalah kesalahan. Ya. Apa tadi? Orang muslim, orang mukmin apabila telah sampai dalil padanya Al-Quran maupun sunnah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Ya. Jangan ditawar-tawar lagi. Ya. Udah kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan talkinkan kalimat la ilaha illallah apabila ada orang yang ingin meninggal dunia, apalagi keluarga kita misalnya atau saudara kita. Ya, jangan pakai pikiran dan lain sebagainya, perasaan dan lain sebagainya. Udah ucapkan di telinganya la ilaha illallah. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis yang lain kata Rasulullah,
Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti Rasulullah jamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa amal perbuatan manusia itu akan dilihat bagaimana akhirnya. Innama a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya kata Rasulullah, amal-amal itu akan dilihat bagaimana akhirnya. Bagaimana kesudahannya, bagaimana akhirnya, bagaimana penutupnya. Yang tadi selalu kita minta husnul khotimah, penutupnya dalam keadaan baik. Di antaranya adalah dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup manusia tidak semudah ketika dia mengucapkan dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan seger. Karena di saat nazah, di saat sakaratul maut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seluruh syaitan rajim laknatullah akan mengerahkan kemampuannya. Ya. Akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggelincirkan, menyesatkan anak Adam ini. Kalau di masa sehatnya, di masa segernya, dia tidak berada di atas kalimat la ilaha illallah. Dia tidak memahami dengan baik, dengan benar kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mengamalkan dengan benar kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekalipun ditalkin oleh saudaranya dan lain sebagainya. Sebagaimana Abu Thalib, kalau kesehariannya dia tidak berada di atas kalimat la ilaha illallah, sekalipun ditalkin oleh Rasulullah, tetap dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan di saat nazar itu, seluruh syaitan rajim laknatullah mengerahkan kemampuannya untuk menggelincirkan anak Adam. Maka di sini pentingnya untuk kita memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah, mengamalkan dengan benar kalimat la ilaha illallah. Maka berkata Syekh Abdurrahman Al-Utsai di dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menyombongkan diri. Ya. Dia tidak mau mengucapkan. Karena kenapa? Karena dia paham kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena dia memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah dalam sebagaimana dalam surah Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahidan. Ya. Inna haja la syai'un ujab. Ya. Bagaimana mungkin katanya? Ketika orang-orang kafir Quraisy disuruh oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sombong. Bahkan dia mengatakan aja'ala alihatan ilahan wahid. Bagaimana mungkin katanya kami menyembah hanya Tuhan yang satu. Inna haja la syai'un ujab. Ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, mengherankan. Mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka paham maknanya, konsekuensinya, akibatnya, resikonya. Yakni dia harus meninggalkan sesembahan-sesembahannya. Ya, Lata, Mana, Uzza dan lain sebagainya. Dia harus meninggalkan segala tradisinya, kebiasaannya yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dia harus meninggalkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi katanya di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tetap berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala.
diucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dijadikan wiridnya, ada yang 100 kali, 200 kali, 300 kali, bahkan 1000 kali, dan seterusnya. Bahkan setiap sholat diucapkan kalimat la ilaha illallah, tatkala tasahud misalnya, ya. Tetapi dia tetap berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kaum muslimin yang percaya kepada dukun, paranormal, orang pinter, jimat, masih percaya kepada apa? Pawang hujan. Ya. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ingin berdagang datang ke dukun. Yang cocok saya dagang apa ini? Ya, supaya dagangan saya laris gimana nih? Ya. Ada yang nyembar kembang, ada yang nyembar air beras dan lain sebagainya. Ketika sakit datang ke dukun, alternatif, ya, kadang sakitnya dipindahin ke binatang misalnya dan lain sebagainya. Ketika rumah tangganya kacau datang ke dukun, bawa pakaian dalam dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di kaum muslimin. Padahal setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila kahinan aw arafan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar atau yang sejenisnya, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, man ata ila kahinan aw arafan, ya, fasuila anisai faqad lam tuqbal salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal dan sejenisnya, kemudian dia bertanya, ya, ke tukang ramal, ya, masa depan saya gimana? Lam tuqbal salatan arba'ina yauman. Salat yang enggak diterima selama 40 hari. Ya, sekali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, hitung sendiri deh. Ya. Ini masih banyak terjadi di tengah kaum muslim, padahal setiap hari ya membaca kalimat la ilaha illallah. Percaya kepada jimat, ya, akik, udah enggak itu ya, udah enggak ngetren. Benda-benda terdahulu, benda kuno dan lain sebagainya sampai dimandiin dan lain sebagainya. Nauzubillah. Percaya kepada kebo, kiai, dan masih banyak. Itu kaum muslimin yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang menunjukkan dia tidak memahami dengan benar kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 19 berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, pelajarilah, pahamilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, meninggal dunia, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, sedangkan dia mengetahui, mengilmui kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama kita, ulama ahlus sunnah, para ulama kita yakni ulama ahlus sunnah seperti Al-Hakami telah menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah sesuai dengan lughatul Arabiyah, ada kata yang dihilangkan. Untuk apa? Agar mudah diucapkan. Akan tetapi bagi seorang ahlu lughah,
khususnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengerti apa yang dihilangkan di sana dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Karena al-ilah adalah al-ma'bud. Ya. Al-ilah, Tuhan itu adalah al-ma'bud, yang disembah. Ya. Yang dihilangkan apanya? Al-haqq. Seharusnya kalimat itu, kata ulama kita, ulama al-lugha, la ilaha al-haqqu illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar dan berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ribet kalau harus pakai al-haq di sana. Ya, maka yang mudah agar menjadi mudah la ilaha illallah. Yang dimaksud adalah la ilaha al-haq atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti seluruh yang dianggap Tuhan adalah Allah. Karena tidak Tuhan kecuali Allah. Berarti setiap yang dikatakan Tuhan adalah Allah. Ini maknanya batil. Atau ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mencipta, melihara alam semesta ini kecuali Allah. Ini hanya sebatas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan bukan itu yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau orang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebatas pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta ini, orang-orang kafir Quraisy juga telah beriman bahwa yang menciptakan, memelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Luqman ayat 21, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap dikatakan musyrik, tetap dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia tidak meyakini atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Sehingga kemudian para ulama kita dari makna kalimat la ilaha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah, terdapat dua rukun yang harus dipahami dan dipenuhi dengan benar bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yakni seorang muslim, seorang mukmin harus mengingkari, menolak, menafikan, meniadakan segala sesembahan, apakah terhadap malaikat, nabi, patung, batu dan lain sebagainya, ya, dewa dan lain sebagainya. Dia harus menafikan, dia harus menolak seluruhnya. Ya. Dan rukun yang kedua, yakni al-isbat. Rukun yang pertama tadi terdapat pada kalimat la ilaha, ya, menolak, meniadakan, menafikan segala sesembahan. Dan rukun yang kedua, dia harus menetapkan, mengokohkan di dalam dirinya, terdapat pada kalimat ilallah, yakni al-isbat, bahwa yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tercantum, ya, pada surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Rabbul alamin. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja hakim di hari pembalasan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadi raja hakim di hari pembalasan, sudah sepantasnya dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk disembah, ditaati, dimuliakan, dibesarkan, diagungkan dan seterusnya. Maka kalimat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sudah meyakini Allah pencipta langit dan bumi ini, kemudian kita minta tolong kepada selain Allah. Kita menyembah kepada selain Allah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini Allah pencipta langit dan bumi ini ketika dia menyembah kepada Lata, Manah, Uzza dan lain sebagainya. Jangan kita sudah meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini, kemudian ketika kita ada masalah dan dalam hidup kita lari ke dukun, lari ke paranormal dan lain sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat yang mulia, ya, sepupu Rasulullah, yang Rasulullah doakan padanya, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan dia terhadap agama yang mulia ini. Ya, ketika lepas kancing bajunya, dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Seorang mukmin, seorang muslim, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan tentang dirinya, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bergantung, menggantungkan seluruh hidup dan hidup kita hanya kepada Allah. Seluruhnya harus kita gantungkan, sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Inilah muwahhid, inilah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul akan jamin di sana apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Yang dimaksud adalah dia mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, kemudian dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, yang disembah, yang tempat dia bergantung, tempat dia mohon pertolongan, dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mudah lari kepada selain Allah apabila dalam perjalanan hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dalam usahanya, pekerjaannya, perdagangannya, keluarganya, anaknya, istrinya dan lain sebagainya, dia lari kepada Allah. Ya. Dan sarananya, jalannya pun telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bangun malam apabila ada persoalan, tegakkan sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin, ya, dimulai dari sepertiga malam terakhir. Waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah turun pada langit dunia. Yang kata Rasulullah, pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun pada langit dunia. Dia akan mengampunkan orang yang mohon ampun kepadanya, dan dia akan mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Itulah kehidupan yang harus dimulai bagi seorang muslim yang telah
dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah dimulai dari sepertiga malam terakhir. Waktu yang mustajab, waktu yang sangat mulia, ya. Sampai nanti pagi ini, ya. Sampai pagi, sampai waktu duha, jangan tidur. Karena di waktu pagi ini ada doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Kalau pagi dia tidur dan lain sebagainya, dia tidak mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah berdoa agar umatnya setiap pagi hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada orang tua kita tidur mulu pagi-pagi, rezeki lu dicetok ayam katanya. Ya. Maka pagi-pagi itu harus banyak kegiatan. Harus banyak kegiatan. Karena di samping ya kita mengisi kegiatan dengan yang baik, kemudian kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan molor mulu. Ya. Nah, itu rukun dari kalimat la ilaha illallah yang harus dipahami oleh setiap muslim atau setiap mukmin agar dia tidak mudah jatuh ke dalam perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai diucapkan kemudian dia tidak memahaminya dengan baik, ya, dan kemudian tidak mengamalkannya dengan baik, tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Bagaimana mungkin nanti di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dia harus berada di atas kalimat la ilaha illallah, dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan dia berlepas diri dari segala perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus melepaskan diri dari segala perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ya? Ya, terakhir dari hadis yang mulia ini dapatlah kita ketahui bahwa ada larangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka nali nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik walau kanu ulil qurba, sekalipun orang musyrik atau kafir itu adalah kerabat dekat. Ini larangan keras, ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim, seorang mukmin tidak mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang musyrik atau orang kafir sekalipun adalah keluarga atau kerabat dekat, baik di masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Baik di masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Yang boleh apa? Yang boleh memohonkan hidayah, ya, kepada orang kafir, orang musyrik di masa hidupnya apabila dia masih hidup, agar diberikan hidayah itu taufik kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sebagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, agar diberikan hidayah dua Umar, ya, yang kemudian Allah kabulkan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam agama Islam, ya. Untuk mohon ampun, untuk memohonkan kebaikan tidak boleh kepada orang musyrik atau orang kafir. Yang boleh hanya memohonkan kepada Allah agar diberikan hidayah taufik masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum diakhiri, boleh yang ingin ditanyakan satu atau dua pertanyaan gitu ya, Habib ya. Ya, silakan Pak.
Ya. Masalah niat kan, ulama kan bilang kalau niat itu kan di hati. Kenapa kalau syahadat itu harus dijaharkan, diucapin gitu kan? Kadang-kadang niat kan kayak kita sholat itu kan harus di dalam hati aja, nggak Iya. usah di itu kan, ada yang sir juga. Kenapa kalau ya syahadat harus jahar gitu? Kayak Masuk ke dalam agama Islam. pamannya Nabi tadi kan, dia harus mengucapkan, harus didengar orang banyak. Nah, sedangkan kalau di dalam hati kan niat kan harusnya di dalam hati gitu loh. Ya, Nabi makasih. yang mana maksudnya? Paman Nabi tadi kan. Oh, Oh iya iya. gitu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, niat itu para ulama menjelaskan adanya di dalam hati. Ya, karena tidak ada satupun yang hadis Rasulullah yang menjelaskan atau menunjukkan apabila Rasulullah ingin melakukan ibadah dengan mengucapkan niat. Ya, misalnya sholat, tidak ada satu hadis pun yang Rasulullah mengucapkan niat di sana dan lain sebagainya. Ya, kecuali orang yang ingin haji, ya, setelah dia ihram, dia harus lapazkan. Dia harus lapazkan Allahumma labbaik Allahumma hajj. Atau dia ingin umrah, labbaik Allahumma umratan. Gitu. Nah, begitu pun terhadap syahadat, ini memang harus diucapkan. Ya. Ini harus diucapkan, dijaharkan sehingga seorang itu mengetahui dia muslim, dia orang beriman atau tidak. Sepanjang dia tidak pernah mengucapkan syahadat, ya, dan orang tidak mengetahui, karena syahadat itu menjadi pintu masuk atau pintu gerbangnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi memang ada yang kalau niat memang tidak diucapkan kecuali tadi haji dan umroh, ya. Walaupun para ulama mengatakan itu bukan niat katanya. Tapi memang ya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun terhadap para sahabat yang lain, apabila ingin masuk ke dalam agama Islam, dia berbaiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini sifatnya tauqifiyah. Artinya ada dalil kita kerjakan, enggak ada dalil kita enggak. Mengucapkan la ilaha illallah adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan dengan jahar. Ya, dengan jahar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya kenapa Nabi tidak memohonkan hidayah bagi pamannya seperti halnya Nabi memohonkan hidayah bagi Umar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak dapat penjelasan tentang hal itu. Ya, yang kita tahu juga semuanya hanya di akhir hidupnya. Ya, di akhir hidupnya. Sepanjang sebelum di akhir hidup paman Rasulullah Abu Thalib, tidak ada satupun dalil hadis dari Rasulullah yang dimana dia memohon kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah. Ya, kecuali dua Umar tadi, Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita nggak bisa jawab kalau masalah itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, dia semuanya. Iya. Allah. Iya, memang ada hikmah dari situ juga bahayanya berteman kepada orang-orang yang tidak beriman
atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Cukup Pak? Cukup ya? Udah masuk waktu suruk kayaknya ya? Sudah? Sudah? Belum? Oh sudah? Ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua dan berikan kemampuan kemudahan untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan benar, meyakininya serta mengamalkannya ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islam kita, amal ibadah kita serta mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Begitupun kepada orang-orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala hisab wala azab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.